memulai kuliah kami pada pagi hari ini. Semoga kiranya Engkau memberikan kami kecerdasan hikmat yang baik yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kami, bisa kami mengerti, bisa kami pahami, bisa kami cerna dengan baik. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami, mengajarkan kami dari sekarang sampai lama-lamanya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila sebelum kami mulai bisnis ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adriana Mimin. Anastasia Tira. Perkenalkan, saya Yudi. Di sini kami akan membahas mengenai hitungan sistem persamaan linier. Nah, dalam persamaan linier ini kami memiliki 3 titik fokus. Yang pertama yaitu menentukan persamaan linier menggunakan matriks inverse. Yang kedua, menentukan solusi soal menggunakan aturan Cramer. Yang ketiga, menggunakan sistem persamaan linier homogen. Selanjutnya akan dibahas oleh Tira. Menentukan persamaan linier menggunakan matriks inverse. Pengertian inverse matriks. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis B sama dengan A inverse. Untuk mencari inverse matriks persegi dalam 3 kali 3, perhatikan contoh berikut. Ini contohnya matriks inverse persegi berorder 3 kali 3 dengan determinan A tidak sama dengan 0. Maka inverse dari A ditulis sama dengan A inverse. Dirumuskan sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan adjoint A. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan inverse matriks. Untuk menentukan penyelesaian SPLTP dengan inverse matriks, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLTP menjadi bentuk matriks. Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut.
nanti kan Nilai A1 determinannya. dikali B2 dikali C3. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di contoh soal. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Yudi. Baik, untuk contoh soal kita memiliki persamaan linear 3 variabel yaitu 2x plus y min z sama dengan 1 dan x tambah y tambah z sama dengan 6, x dikurang 2y ditambah z sama dengan 0. Untuk langkah pertama kita distribusikan persamaan linear ke bentuk matriks. Jadi seperti ini. Seperti yang di rumus tadi, ini adalah matriks A, ini adalah matriks X, dan ini adalah matriks D. Untuk rumusnya yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join. Untuk mencari determinan, kita akan menggunakan rumus ini. Langkah pertama, kita akan mengalihkan yang pertama yaitu ada 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 1 terus ditambah lagi min 1 kali 1 kali min 2 terus kita kurangkan dengan yang sebaliknya yaitu min 1 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali min 2 terus ditambah lagi 1 dikali 1 dikali 1. Jadi 2 dikali 1 kali 1 hasilnya adalah 2. Terus ditambah 1 kali 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus ditambah lagi min 1 kali 1 itu adalah min 1. Terus dikali lagi min 2. Jadi hasilnya adalah positif. Terus kita kurangkan dengan yang sebaliknya yaitu 1 dikali min 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah negatif 1 ditambah dengan 2 dikali 1 dikali min 2 hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 1 adalah positif 1. Jadi 2 ditambah ini kan hasilnya 2 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya itu adalah 5 dikurang dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya min 1. Ini tadi hasilnya adalah min 4 dan plus 1 min 1 min 4 plus 1. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Jadi hasil dari determinan ini adalah karena negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi kita sudah dapat nih, yaitu determinannya adalah 9. Untuk mencari adjoint A, terlebih dahulu kita akan mencari kofaktor dari matriks A. Untuk mencari kofaktor, pasti kan pertanyaan ini kok bisa 3, bisa 0. Untuk mencari kofaktor yaitu yang pertama kita mencari ini, kita akan mencari nilai 2 yaitu berarti
1. Ini 2 dikali 1 adalah ini 2. Terus kita pergi ke sampingnya, yaitu kita akan mencari dari sini. Berarti yang dicoret yaitu di sini dan ya. Jadi 1 dikali 1 yaitu 1. 1 dikali 1 1. Selanjutnya kita kalikan 1. Jadi di sini 1 dikali 1 yaitu hasilnya 1. Ini selalu dikurang ya. Terus 1 kali 1 itu 1. Jadi hasilnya adalah 0. Salah aja. Karena di sini 1 dikurang. Selanjutnya kita sini. Berarti yang dicoret yaitu kolom P3 dan baris Pertama. Ini kita dapat begini teman-teman, untuk mencari kofaktor A kita menggunakan rumus kofaktor A, yaitu M11, M12, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Nah, kenapa ada M11? Nah, gini teman-teman, ini adalah baris, ini kolom, ini variabel. Nah, ini teman-teman, untuk mencari kofaktor A, jadi kita menggunakan rumus yang itu. Yang rumus pertama itu M11, berarti baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama kita silang dan baris kedua kita coret. Nah, jadi untuk menentukan hasilnya, ini kita kalikan. Kita mengalikan determinan yang matriks berorder 2 kali 2 sudah dibahas oleh kawan kita yang kelompok 3, yaitu dengan ini
kali silang. Begitu juga selanjutnya. Untuk kali silang yaitu 1 dikali 1 yaitu posisinya 1, 1 dikali 2 yaitu min 2. Jadi hasilnya adalah untuk yang kedua kita dapat 1 dikali 1 yaitu hasilnya 1 dikali 1 hasilnya adalah terus yang satu yaitu 1 dikali min 2 yaitu min 2 kurang 1 dikali 1 1. Jadi hasilnya adalah min 3. Terus kita akan mencari ini. Berarti dari 1 dikali min 2 hasilnya adalah 2. 1 kali min 2 sama dengan 2. Iya, Ya. 1 dikali 1 1. jadi 2 dikali 1 adalah 5. 1. Dua dikali 1 hasilnya adalah 2. Ini 1 kali 1 jadi positif 1 karena perkalian ini selalu dikurang. Jadi di sini 2 dikali 1 dikurang min 1 kali 1 min 1 kali 1. Jadi di sini adalah min 1, ini adalah 2. Jadi negatif kali negatif ini harus positif. Untuk yang ini 2 dikali 1 yaitu 2, 1 dikali 1 1. 2 kali min 2 min 4. 1 dikali 1 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 5. Kenapa di sini positif? Karena dalam ini sebenarnya nanti dikalikan negatif dan positif. Sebenarnya di perkalian yang ini kan 2 dikali 2 dikali min 2. Dan sebentar. 2 kali min 2. Ini sebenarnya ada nilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi untuk nilai yang ini kita nyari yang ini kan ini dicoret, jadi kita mau 2 dikali min 2 karena di sini negatif, jadi
Hasilnya tadi kan negatif 5, jadi negatif kali negatif yaitu hasilnya positif. Untuk langkah yang ini sama seperti sebelumnya. Di sini kita dapat 1 dikali 1 dan dikurang 1 dikali 1. Terus yang ini sama dengan sebelumnya, kita dapat 2 dikali 1 dikurang min 1 dikali 1. 2 dikali 1 yaitu 2, min 1 kali 10 yaitu min 1, karena list jadi ini adalah 3. Karena di sini bernilai negatif tadi di sini. Nah, jadi di sana adalah negatif 3. Dua dikali 1 2 dikurang 1 dikali 1 1. Jadi hasilnya kita sudah dapatkan kofaktornya 3, 0, negatif 3, 1, 3, 5, 2, min 3, 1. Ini adalah kofaktor dari A. Untuk mencari adjoin, rumusnya yaitu kofaktor dari A ditransformkan. Jadi untuk adjoin dari matriks A yaitu kita transformkan baris menjadi kolom. Jadi kita dapat 3, 0, min 3, 1, 3, 5, 2, min 3, 1. Nah, kita kan sudah dapat nih adjoinnya, yaitu 3, 1, 2, 0, 3, min 3, min 3, 5, 1. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus untuk mencari inverse dari matriks A. Nah, kita sudah masuk ke kosongan ini. Untuk lebih mudahnya, kita jangan mengalikan 1/9 dikali adjoin dari A, karena itu akan berbentuk pecahan. Untuk lebih simpelnya, kita akan mengalikan adjoin A dikali dengan matriks D atau konstansa dari matriks persamaan ini yang tadi. Kita kalikan 3 dikali 1 3, terus 1 dikali 6 2 dikali 0 9 sama dengan 9.
Terus 0 dikali 1 3 dikali 6 min 3 dikali 0 jadi hasilnya adalah 14. Min 3 dikali 1 3 ditambah 5 dikali 6 30 ditambah 1 dikali 0 27. Positif. 27. Jadi kita sudah dapat yaitu X, Y, Z nya sama dengan 1 per 9 18 2. Nah, dari ini kita bagi 9 bagi 9 hasilnya adalah 1. 18 bagi 9 hasilnya 2. 3. Jadi hasil akhir dari persamaan 2x plus y minus z sama dengan 1 dan x tambah y tambah z sama dengan 6. X dikurang 2y tambah z sama dengan 0. Untuk nilai x, y, dan z nya untuk nilai akhirnya yaitu untuk x nilainya adalah 1, untuk y nilainya 2, untuk z nilainya 3. Jadi sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Paham? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Nah, jadi selanjutnya kita kan ada 3 titik fokus tadi untuk mencari solusi persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan menentukan solusi menggunakan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan n persamaan dalam n variabel. Atau aturan Cramer ini digunakan untuk mencari nilai variabel dengan menggunakan matriks dan determinan. Dengan syarat atau ketentuan, determinannya tidak boleh sama dengan 0 atau z-nya tidak sama dengan 0. Nah, rumus aturan Cramer yaitu x sama dengan dx per d untuk mencari y sama dengan dy per d untuk mencari nilai y yaitu dz per d. Nah, untuk menggunakan aturan Cramer ini kita harus menggunakan determinan. Determinan atau disingkat dengan DA adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A sebuah matriks bujur sangkal A berordo n, hanya berbeda tanda. Nah, nilai determinan adalah jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, untuk lebih lanjut lagi agar bisa lebih memahaminya, kita menggunakan contoh. Di sini saya memberikan contoh yaitu 3 variabel, yaitu x plus y min z sama dengan 2, min x min y dan min 3z sama dengan 10, 4x plus 3y plus z sama dengan 5. Yang ini dinamakan persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Nah, untuk menentukan suatu determinan, kita mengubah persamaan ini dalam bentuk matriks, yaitu x ini bernilai 1 dan y juga bernilai 1, z bernilai 1 dan negatif karena di sini ada tanda negatif. Min 1 dan min 3, 4, 3 dan 1. Nah, untuk mencari suatu determinan
yaitu kita masuk ke dalam rumus determinan tadi. Nah, determinan tadi kita mengalihkan kofaktor-kofaktornya atau variabelnya, yaitu dengan ini adalah sebuah matriks, yaitu 1, 2, min 3, min 1, min 2, min 3, 4, 3, dan 1. Nah, kenapa ada unsur lain lagi di belakangnya? Karena untuk mencari suatu determinan, kita harus menambahkan 2 unsur utama untuk mengalihkan suatu di diagonal. Nah, yang pertama yaitu nih. Kita mengalihkan diagonal ke kanan. Nah, syaratnya diagonal ke kanan adalah ditambah. Diagonal itu ke kanan ditambah, yaitu 1 dikali min 1 dikali 1 hasilnya sama dengan min 1. Karena diagonal ke kanan jadi ditambah. Yaitu kita mengalihkan diagonal kedua lagi. 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Min 3 dikali 4 min 12. Nah, diagonal ketiga yaitu min 1 kita kalikan 1. Min 1 dikali min 1 hasilnya positif 1. Positif 1. Kenapa positif? Karena min ketemu min itu positif. 1 dikali 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mengalihkan diagonal ke kiri. Nah, diagonal ke kirinya yaitu min 1 dikali min 1 hasilnya positif 1 dikali 4 hasilnya 4. Karena dia diagonal ke kiri jadi dikurang. Nah, diagonal keduanya yaitu 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Min 3 dikali 3 hasilnya min 9 dikurang min 9. Nah, diagonal ketiganya yaitu 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai suatu determinan. Tinggal kita menjumlahkan nilai yang sudah kita kalikan tadi, yaitu min 1 ditambah min 12 hasilnya min 1 ditambah min 12 min 13. Min 1 ditambah min 12 teman-teman. Min 13. Nah, min 13. Nah, min 13 ditambah 3 Minus 10. Min 10 karena ini ditambah, min ketemu plus ketemu min hasilnya min. Jadi dikurang, jadi min 10. Nah, selanjutnya diagonal ke kiri tadi itu kita kurangkan. Minus 10 kita kurangkan 4 hasilnya min 14. Nah, min 14 kita kurangkan dengan min 9. 5. Min ketemu min hasilnya jadi 5. Nah, min 5 kita kurangkan dengan min 1 hasilnya min 4. Jadi nih udah ketemu nih determinan suatu matriks ini tadi yaitu min 4. Nah, langkah selanjutnya kita mencari determinan X-nya. Determinan X yaitu kita mengubah unsur X dengan konstanta yang ada pada persamaan ini. Yang ini dinamakan dengan konstanta. Nah, yaitu matriks X-nya kan tadi 1 min 1 4. Yang 1
yaitu unsur pertama dan unsur kedua, yaitu nih, yaitu 2, 10, 5, min 1, min 1 sama 3. Nah, caranya sama teman-teman. Kita mengalihkan diagonal ke kanan dan dikurang dengan diagonal ke kiri. Nah, diagonal pertama ke kanannya yaitu 2 dikali min 1 dikali 1, hasilnya sama dengan min 2. Nah, karena dia diagonal ke kanan, jadi kita tambah. Diagonal keduanya nih, 1 dikali min 3, hasilnya min 3, min 3 dikali 5, hasilnya min 15. Tambah diagonal ketiganya, 1 min 1 dikali 10, hasilnya min 10. Min 10 dikali 3, hasilnya min 30. Nah, diagonal ke kiri ini lagi. Diagonal ke kiri itu dikurang. Jadi diagonal ke kirinya yaitu min 1 dikurang dikali min 1, hasilnya plus 1. Plus 1 dikali 5, hasilnya 5. Karena dia diagonal ke kiri jadi dikurang. Terus persamaan kedua yaitu 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Min 6 dikalikan 3, hasilnya min 18. Nah, diagonal terakhir nih yaitu 3, yaitu 1 dikali 10, 10 dikali 1, 10. Jadi karena dari diagonal ke kiri tadi jadi dikurang. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan hasil yang sudah kita dapatkan ini tadi. Nah, dari hasil ini tadi kita dapat yaitu suatu matriks determinan X yaitu sama dengan min 44. Tahu gimana cara menentukan min 44? Ya, kita jumlahkan semua yang sudah kita kalikan tadi. Nah, langkah kedua yaitu nilai X-nya kan ketemu nih, determinan X-nya yaitu min 44. Nah, selanjutnya kita menentukan determinan Y. Determinan Y itu kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu kita masukkan matriks yang ada. Terus ini kan kita lihat Y nih. Jadi Y ini unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada pada Y kita ganti dengan konstanta pada persamaan. Konstantanya itu ini. Konstantanya 2, 10 sama 5. Nah, kita dapat nih suatu matriksnya 1 min 1 4, terus 2 10 5, 1 min 3 1. Nah, kita masukkan lagi dua unsur pertama dan keduanya, yaitu 1 min 1 sama 4, 2 10 sama 5. Dan yang kita dapat nih, kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu menggalikan matriks diagonal ke kanan, yaitu ditambah. Nah, yang ke kiri itu dikurang. Nah, nih diagonal ke kanannya nih, 1 dikali 10, 10 dikali 1, 10. Nah, itu nih 10. Terus diagonal kedua, 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Min 6 dikalikan 4, min 4. Karena dia diagonal ke kanan, jadi kita tambah. Kita tambah dengan min 4. Nah, diagonal ketiga, min 1 dikali 1, hasilnya positif 1. Positif 1 dikali 5, hasilnya sama dengan 5. Jadi kita tambahkan dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari diagonal ke kirinya. Syarat diagonal ke kiri yaitu kita kurangkan. Nah, min 1 dikali 10 dikali 4, hasilnya min 40. Kita kurang 1 dikali min 3, hasilnya min 3 dikali 5, hasilnya min 15. Nah, yang terakhir nih, 2 dikali
yaitu hasilnya determinan Y-nya 48. Nah, kita udah menemukan determinan X, determinan Y. Nah, satu lagi, karena kita ada 3 persamaan yaitu X, Y, dan Z, yaitu kita menentukan nilai determinan Z. Kita masih sama menggunakan determinan Z, cuman yang membedakan yaitu nilai Z ini kita ganti dengan konstantanya. Nih. Nah, syaratnya masih 2 unsur pertama dan kedua kita tambahkan untuk mencari diagonal. Nih. Caranya masih sama teman-teman, yaitu kita mengalihkan diagonal ke kanan, yaitu dengan ditambah, diagonal ke kanan ditambah, dan diagonal ke kirinya kita kurangkan. Nah, jadi ini kita kalikan nih diagonal ke kanannya. 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Min 1 dikali 5 hasilnya negatif 5. Karena diagonal ke kanan jadi kita tambah. Nah, selanjutnya 1 dikali 10 hasilnya 10. 10 dikali 4 hasilnya 40. Nah, diagonal ke kanan yang ketiga nih. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Nah, selanjutnya kita mencari diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri yaitu dikurang. Nah, itu 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Min 2 dikali 4 min 8. Kita kurangkan min 8 karena diagonal ke kiri. Nah, yang kedua yaitu 1 dikali 10 hasilnya 10. 10 dikali 3 hasilnya min 30. Kita kurang dengan 30. Nah, maka selanjutnya yaitu 1 dikurang min 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Min 1 dikali 5 hasilnya min 5. Nah, kita udah dapat nih hasil perkaliannya. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan. Nah, dari ini kita mendapatkan hasil DJ-nya sama dengan 12. Nah, kita udah menentukan, kita udah mendapatkan hasil nih. DX dan DY dan DY. Karena kita menggunakan aturan Cramer, kita harus membagi nilai DX, DY, dan DZ-nya ini dengan determinannya. Nah, kita kembali ke rumus determinan. Nah, rumus determinan ini tadi yaitu untuk menentukan nilai X sama dengan DX per determinan. Nah, kita udah mendapatkan nih DX-nya. DX-nya berapa tadi? Min 44. Min 44. Min 44 kita bagi dengan min 4. Determinannya min 4. Nah, min 44 kita bagi dengan min 4 hasilnya sama dengan 11. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X. Nilai X-nya yaitu 11. Nah, kita mencari nilai Y-nya lagi. Y yaitu DY per determinan. DY-nya berapa teman-teman? 48. 48 kita bagi dengan determinannya min 4. 48 kita bagi dengan min 4 hasilnya min 12. Min 12.
Nilai Z rumusnya yaitu DZ dibagi dengan determinan. DZ-nya berapa? 12 dibagi dengan determinannya min 4. Nah, 12 dibagi dengan min 4 hasilnya min 3. Nah, di sini kita sudah menentukan X, Y, dan Z. Jadi, untuk menggunakan suatu aturan kabel, kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Yaitu ini, hasilnya sudah kita ketahui. Jadi, nah, setelah semuanya sudah kita ketahui, determinannya sudah kita ketahui dari persamaan tadi, kita menggunakan rumusnya, yaitu dengan ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya X-nya berapa teman-teman? 11. Jadi X-nya 11. Y-nya min 12. min 12. Dan Z-nya min 3. Nah, di sini kita sudah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel, yaitu X plus Y min Z sama dengan 2, min X min Y min 3Z sama dengan 10, 4X plus 3Y plus Z sama dengan 5, yaitu penyelesaiannya X-nya 11, Y-nya min 12, dan Z-nya min 3. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Selanjutnya kita akan mencari solusi persamaan linear dengan persamaan homogen yang akan dijelaskan oleh Gary. Silakan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai sistem persamaan linear homogen. Sebuah persamaan linear dikatakan homogen jika semua struktur konstan sama dengan 0. Bentuk umumnya ialah A11 X1 plus A12 X2 plus sampai X1n Xn sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Catatan, suku tetap atau suku konstan adalah suku polimal yang hanya angka saja dan tidak membuat variabel. Maksudnya ialah hasil yang tidak memiliki variabel. Bersama penyelesaian SPL homogen, yang pertama ialah penyelesaian trivial atau sederhana. Yang kedua, penyelesaian non-trivial, yaitu memiliki banyak tak hingga solusi selain solusi trivialnya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh. Yang pertama adalah contoh soal SPL trivial. Kita memiliki persamaan yaitu X plus 2Y sama dengan 0. Persamaan kedua, min 3X min 5Y plus Z sama dengan 0. Dan persamaan ketiga ialah min X min 2Y plus Z sama dengan 0. Persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. X yang untuk persamaan pertama ialah X plus 2Y sama dengan 0. Jika diubah dalam bentuk matriks berarti 1, 2, karena persamaan pertama tidak memiliki Z, berarti Z-nya sama dengan 0 dan 0. Persamaan kedua, min 3, min 5, 1 dan 0. Persamaan kedua, min 1 min 2 1 0. Oke, kita sudah memiliki matriksnya. Terus
kita akan melakukan eliminasi Gauss. Yang pertama kita akan mengubah Baris kedua. baris kedua kolom pertama menjadi 0. Oke. Berarti 3 dikali baris pertama plus ditambah baris kedua. baris kedua. Oke. Baris pertamanya dikalikan 3. 1 dikali 3, 2 dikali 3. Nah, 0 ditambah dengan baris kedua. Baris keduanya Min 3, 3. min 3, min 5. 1, 0. 3 ditambah min 3. 6 ditambah 1. dan hasilnya ialah 0, 1, 1. Terus kita akan mengubah yang baris ke Baris 3. dengan baris pertama ditambah baris ketiga. Baris pertamanya berapa? 1, 2, 0, 0. Baris ketiga Min 1, min 2, 1, 0. kita tambahkan 0, 0, 1, 0. dan hasilnya 0, 0, 1. Terus kita akan mengubah dan bentuknya dah jadi 1 utama. Terus kita hanya mengubah yang Baris pertama. baris kedua kolom ketiga menjadi 0. Oke. Caranya Baris pertama ditambah. Baris ketiga. ditambah baris kedua. ketiga min dengan 3 ditambah baris 1 dikali min 1 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Baris pertama baris ketiga dikali min 1. Baris ketiganya berapa? 0, 1, 0. Dikali dengan min 1. Jadinya 0. Ya kan baris ketiga dikali 1. Min 1 min 3 dikali min 1. Baris ketiga dikali 1. Baris ketiga dikali min 1. Berarti 0. 0 ditambah dengan baris kedua. 0. Hasilnya ini 0, 0, 1, 0. Terus Di ujung sana. Di ujung sana. 1, 0. Hasilnya 0, 1, 0. Terus kita akan mengubah baris pertama kolom kedua menjadi 0. Caranya min 2 dikali baris kedua min 2 kali min 2 dikali Baris kedua. kedua Ditambah baris. ditambah baris pertama. Oke, baris kedua dikali min 2 0. 0.
dua. Min dua. Nol. Ditambah baris pertama. Ditambah nol. Nol. Ini tadi tetap jawabnya. Ini tadi dah menjadi nol. Ini dah menjadi nol berarti nol. Ditambah baris pertama. Satu, dua, nol, 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 nol. Satu, nol, Seribu. Dan hasilnya dapatlah satu utama. Oke, hasil pada matriks terlihat bahwa semua kolom memiliki satu utama. Ya, kita lihat setiap kolom mempunyai satu utama atau matriks identitas, sehingga penyelesaiannya adalah X, Y, dan Z sama dengan 0. Dari pembahasan solusi estereotipal ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditanyakan? Oh iya. Aman? Mana? Terus kita masuk dalam contoh solusi non trivial. Non trivial. Oke, kita mempunyai 4 persamaan. Persamaan yang persamaan pertama ialah X min Y plus 2Z min W sama dengan 0. Yang kedua 2X plus Y min 2Z min 2Y sama dengan 0. Min X plus 2Y min Z min W plus W sama dengan 0. Yang keempat 3X min W sama dengan 0 ditambah ke dalam bentuk matriks. Untuk persamaan pertama X sama dengan 1, Y-nya min 1, 2, min 1, 0. Terus untuk yang persamaan kedua 2, 1, min 2, min 2, 0. persamaan yang ketiga Min 1, 2, min 4, 1, 0. yang ke 3, 4 X 0 dan X 1 3 karena Y dan Z nya enggak ada. tidak ada, jadi Ternilai 0 0 min 3. W Min 3. Min 1. min 3 Berarti Min 3W. min 3W. Oke, karena kita sudah dapat bentuk matriksnya sama seperti yang tadi yang pembahasan yang dalam bentuk trivial, kita akan melakukan eliminasi. Kita akan mengubah baris kolom pertama dan kolom pertama baris kedua, ketiga dan keempat menjadi 0. Kita akan mengubah ini menjadi 0 dengan cara untuk baris yang baris kedua yaitu dengan Pertama min 2 min 2 dikalikan kali kolom pertama ditambah baris kedua. baris kedua. Oke, kolom pertama dikali dengan min 2 jadinya min 2 min 2 dikali 2 2 dikali min 2 min 4 min 2 dikali 2 dikali 1 No.
Itu. Oke, Mam. Lanjut. Kita akan mengubah ini menjadi 0. Min 2 dikali baris pertama sama dengan min 2. Kita akan mengalihkan ini dengan min 2. Hasilnya adalah min 2, 2, min 4, 2, dan 0. Kita tambahkan dengan baris kedua. 2, 1, min 2, min 2, 0. Hasilnya adalah 0, 3, min 6, 0, 0. Kita dapat baris kedua sama dengan ini. 0, 3, min 6, 0, 0. Terus kita akan mengubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Yaitu dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. Baris pertamanya ada baris pertama 1, min 1, 2, min 1, 0. Kita tambahkan dengan baris ketiga. Min 1, 2, 4, 1, 0. Jadi hasilnya 0, 1, min 2, tambah 6, 0, 0, 0. Benar Pak? 0. Jadi hasilnya 0, 1, 6, 0. Terus kita akan mengubah pada baris ke 4 dengan min 3 dikali baris pertama ditambah baris keempat. Baris pertama kita kalikan dengan min 3. Min 3 dikali 1. Min 3. Min 3. 3. 2 dikali min 3. Min 6. Dikali
tiga, 3 0. Terus ditambahkan dengan baris keempat 3 0 min tiga, nol, hasilnya 3, min 6, 0, 0. baris pertama tetap 1 min 1, 2 min 1, 0. terus kita akan mengubah 3 menjadi 1 dengan cara baris pertama baris kedua dikali 1/3 dikali baris kedua. Kita akan mengubah 3 menjadi 1. Hasilnya adalah 0 3, 1, 1 min 1/3 dikali 5 min 2 0 jadi hasilnya 0 1 min 2 0 untuk baris yang pertama, ketiga dan keempat tetap 1 min 1, 2 min 1, 0. 0, 1, terus kita akan mengubah yang ini dan ini menjadi 0 dengan cara baris untuk baris pertama kita ubah 0 menjadi baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Oke, baris keduanya 0 1 min 2 0 0. Baris pertama 1 min 1 2 hasilnya 1, 0, 0 min 1 min 1 ya. Dan di atas yang habis 2 kan yang baris pertama itu 0. Yang mana sih? kita akan mengubah ini menjadi 0. Baris pertama iya itu. Di bawah. Terus kita akan mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi Dan baris pertama ini 1 min 1 2 min 1 0. Bukan itu min ya? Ujung dekat mana coba? Iya. Bukan itu min 1. Min 1 kan? Itu di bawah. Iya. Iya, pakai masing-masing itu kan. Yang di bawah tuh. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, lanjut untuk yang ini min 1 dikali baris kedua min 1 kali baris kedua ditambah dengan baris ketiga. jadinya kita kalikan min 1 kali baris ketiga 0 dikali min 1 0 min 1
Kita kalikan dengan baris ke 2. Dikali dengan min 2. 2 0 0. Terus kita tambahkan dengan baris ketiga 0 1 6 0 0 0 8 Terus yang baris ke 4 kita akan mengubahnya menjadi 0. Itu min 3 dikali baris kedua ditambah baris ke baris ke 4. Oke, pertama baris pertama baris kedua dikali dengan 3 0 min 3 6 3 dikali 6 0 tambah baris keempat tambah baris ke 4 0 3 min 6 0 hasilnya 0 baris kedua tetap 0 1 2 0 kita lihat dari hasil matriks di sini. Ini semuanya unsurnya adalah 0, jadi tidak dapat dilanjutkan lagi, tidak dapat diselesaikan lagi. Maaf, untuk bagian di sini kita salah. Seharusnya baris keempat ditambah dengan baris ke 3. berarti yang di ujung itu salah juga dong. Jadi penyelesaiannya sampai di sini. Jadi ini disebut dengan penyelesaian trivial. Kalau yang trivial tadi kan hasilnya X, Y, dan Z sama dengan 0.
dan membentuk satu utama. Sedangkan yang non-trivial bentuknya karena semua unsur yang di bawah 0 dan tidak bisa diselesaikan lagi, jadi disebut dengan non-trivial. Ada yang ingin ditanyakan? Saya jadi termasuk kalau non-trivial ini lebih ke prioritasnya apa sih sebenarnya? Yang trivial itu identik dengan misalnya kalau kita kerjakan kayak gini, terus hasil akhirnya semua unsurnya 0. Harus nol. 0. Semua. Iya. Unsur yang terakhir harus nol semua. Gini, misalnya kan ini kan yang trivial kan. Jadi kalau yang trivial ini identiknya dengan ini 0. Berarti dari semua penyelesaian yang sudah kita lakukan, ada nih elemen atau baris yang memiliki nilai semua elemennya adalah 0. Nah itu yang dinamakan dengan trivial, non-trivial. Nah kalau yang trivial tadi kan dia membentuk satu utama diagonal. Kalau yang ini kan tidak membentuk satu utama karena ada baris yang memiliki semua elemennya 0. Jadi gimana kalau ada dua baris nih yang elemennya semuanya nol? Ya, dia termasuk non-trivial. Dia menandakan yang non-trivial ini menandakan ada baris yang dalam unsur penyelesaian kita tuh ada baris yang 0. Semua elemennya semua. Jadi ini tidak apa ya, maksudnya tidak menekankan bahwa nilai x-nya begini, y-nya sekian atau z-nya sekian juga gitu. ya enggak. Hanya untuk mendapatkan gimana ada apa unsur yang nol semua. Itu doang. Ya. Gimana udah paham? Gimana yang lain? Udah. Aman, aman, ya, aman. Ada lagi kak? Ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita keraguan ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan kami ada yang kurang kalian pahami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Cukup Pak presentasi. Kayak minggu lalu. Pulang. Mau ganti baju.